Shalom, Gimi Home ini kasih Tuhan. Luar biasa saat siang hari ini kembali kita boleh bersama-sama datang dan memuji Tuhan kita yang hidup. Mari saat siang hari ini Bapak Ibu saya undang untuk setiap kita boleh masuk ke dalam hadirat-Nya Tuhan. Boleh kita sama-sama rasakan begitu besar kasih-Nya Tuhan. Begitu besar kasih-Nya Tuhan Yesus untuk setiap kita sampai hari ini. Kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus yang begitu indah, begitu ajaib, begitu mulia di dalam hidup kami. Di setiap kami Tuhan, di hati setiap kami Tuhan yang terbuka untuk dijamah Tuhan, untuk terus mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Di saat siang hari ini kita mau naikkan satu pujian. Kita mau sama-sama sambut Tuhan. Kita mau sama-sama beri hormat yang luar biasa. Di pujian kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus, yang selalu menjadi terbaik dalam hidup kita. Kasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, Dia sungguh indah. Dia Yesus, Allah kita yang sungguh
Yesus yang mulia di dalam hidup kami. Setiap kami Tuhan siang hari ini Tuhan kami mau menyambut Allah kami yang hidup. Kami mau sambut Tuhan kami yang ajaib Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan Yesus untuk setiap kesempatan Tuhan yang begitu luar biasa untuk setiap kami Tuhan. Kalau kami Tuhan boleh terus merasakan cinta kasih-Nya Tuhan yang tak pernah berakhir. Kalau kami boleh terus Tuhan merasakan kasih-Nya Tuhan yang gak pernah berkurang sedikit pun untuk setiap kami Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Saat siang ini Tuhan kami mau sambut Allah kami yang hidup, Allah yang rela lahir ke dunia ini untuk menebus setiap kami, untuk menebus setiap dosa kami Tuhan. Kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Tuhan kami siap. Kami siap untuk meninggikan Tuhan kami yang luar biasa. Kami siap untuk memberi waktu kami yang terbaik Tuhan untuk Tuhan Yesus. Di dalam satu nama kami buka ibadah kami siang hari ini. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Mari sama-sama kita katakan amin. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dan tepuk tangan kita. Yes. Siang hari ini kita mau sama-sama nari untuk Tuhan. Oh, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Amin. Sama-sama naikkan pujian Tuhan yang hebat. Yes. Lebih dari pemenang, jadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu
Haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, yes. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Oh Yesus, Kaulah Raja mulia. Yes. Oh, masyaallah. Dan lebih semangat lagi sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran, tak terbayang kebesaranmu, dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, yes. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yes. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Oh, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah. Mari coba doa sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Mau menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Yes. Layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yes, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Raja mulia. Raja mulia. Sekarang sama-sama katakan, Raja mulia. Raja mulia. Yes, sekarang sama kita. Luar biasa. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara-saudara. Haleluya. Kasih Tuhan Yesus. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau kembali lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, kuasanya Tuhan begitu besar, lebih besar dari hidup kami. Pada saat kita nyanyikan pujian ini, kita boleh nyanyikan dengan kesungguhan hati kita. Tuhan Yesus yang begitu besar dalam hidupku.
kita mau sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, Oh yang selalu setia, yang selalu setia bersamamu, dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan kami begitu besar, lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Jadi kalau kita berdiri, kita sama-sama katakan, Ku percaya Tuhan Kau yang bekerja luar biasa dalam hidup kami. Mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, Tuhan, kasih Tuhan
begitu besar. Tuhan, kamu yang terlebih besar dari apapun Tuhan. Masih hadir Tuhan, kami mau katakan kami bangga. Kami bangga punya Allah yang ajaib. Kami bangga punya Allah yang luar biasa. Kasih Tuhan Yesus. Semua yang terlebih besar Tuhan dalam hidup kami. Yang semua terlebih besar. Mari sama-sama cipta Tuhan kita katakan. Tuhanku terlebih besar. Pujian ini dalam kesungguhan hatimu. Jadikan pujian ini sebagai komitmenmu sama Tuhan siang hari ini. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan kuasamu terlebih besar. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Berikan hidupku kuasamu, kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Penolong hidupku. Haleluya. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Ya Tuhan, pulihkanlah hidup kami ya Tuhan. Pulihkanlah hidup kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba mau serahkan anak sekolah minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus aku serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati mereka ya Tuhan. Saat mereka mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan, boleh diberkati oleh Tuhan. Guru-guru juga yang mengajar pada siang hari ini boleh diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami juga Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh memberkati kami Tuhan. Terlebih lagi sebentar kami akan makan satu hidangan bersama dengan Engkau, makan dan minum perjamuan kudus Tuhan. Biarlah Tuhan sucikan, Tuhan layakkan kami semuanya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Sungguh bersukacita sekali pada hari ini saya bisa berbagi firman Tuhan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Minggu-minggu ini adalah minggu Adventus, minggu mempersiapkan kedatangan Tuhan. Marilah kita menyambut kedatangan Tuhan itu dengan hati yang terbuka kepada Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari-hari ini adalah hari yang penuh dengan kesesakan yang besar bagi penduduk dunia. Banyak PHK mulai bermunculan di mana-mana. Kita bisa melihat di media sosial yang ramai dibicarakan. Angka COVID yang mulai sedikit lagi naik. Itulah situasi yang kita hadapi saat ini. Situasi yang sangat menyerang mental kita. Di tengah-tengah situasi yang sangat menyerang mental kita, kita perlu menguatkan mental kita.
Sekarang bagaimana caranya untuk kita bisa menguatkan mental kita? Jawabannya adalah firman Tuhan. Yang bisa menguatkan mental kita adalah firman Tuhan. Mari kita melihat di dalam Mazmur 94 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Berbunyi demikian. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkanku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pertama dari pembacaan ayat ini kita perhatikan ayat yang ke-17, ada satu kata berbunyi tempat sembunyi. Tempat sembunyi. Tempat sembunyi dalam bahasa Ibraninya itu memang artinya nggak ada suaranya, memang sepi, memang sunyi. Tempat sunyi ini adalah gambaran dari kematian. Inilah pengakuan si pemazmur ini yang berkata bahwa saya ini bisa bertahan, bahkan bisa tetap hidup, itu karena apa? Karena pertolongan Tuhan. Pemazmur menyadari kalau saat ini saya bisa hidup sampai saat ini karena pertolongan. Banyak orang yang tidak mau mengakui ini. Banyak orang yang merasa dia bisa karena dia pintar. Kalau dia itu punya segala-galanya itu karena usaha dia. Kalau hari ini dia punya ini, punya itu karena dia mengerjakannya, karena dia bekerja dan karena dia pintar. Tapi si pemazmur ini mengakui begini, kalau saya masih hidup sampai saat ini, hari ini, itu karena Tuhan yang menolong aku. Nyawa saja dari Tuhan, apalagi berkat lainnya, semuanya pasti itu dari Tuhan saja. Itulah yang diakui oleh pemazmur. Saudara kesal Tuhan, ada orang yang meninggal ketika dia sedang menikmati hidup. Ada saudaraku, lagi bersenang-senang, dia bisa meninggal. Ya, saya kasih contoh saudara Tuhan. Ini Mirsia, umurnya 41 tahun. Ya, dia lagi berenang, menikmati hidup di Costa Rica. Saat dia berenang, kesapu ombak dan meninggal. Mirsia ini orang kaya, ya. Dia itu punya uang Bitcoin itu kurang lebih 30 triliun. Bayangkan orang yang muda yang kaya ini sedang menikmati hidup, tiba-tiba nyawanya diambil. Nah, pada akhirnya untuk apa semua harta yang ia miliki yang begitu banyak itu? Saudara-saudara, si pemazmur ini tidak secara eksplisit ada dalam suatu peperangan atau dalam suatu bahaya yang nyata. Gak sama sekali tidak. Tapi dia tetap merasakan adanya bahaya karena dia bicara tentang kematian. Saat ini saudara-saudara yang Tuhan, dunia diberitakan dalam keadaan yang susah, yang sangat amat, yang susah sekali. Banyak pengangguran terjadi di mana-mana dan mengancamnya kelaparan di mana-mana yang membuat kita depresi, seolah-olah Tuhan tidak menolong kita. Tapi banyak orang yang tidak menyadari bahwa Tuhan itu telah menolong kita beberapa kali dalam hidup kita. Ada orang yang tidak menyadari kalau Tuhan itu sudah menolong hidupnya. Karena Tuhan itu kalau menolong saudara-saudara nggak pernah gembar-gembor. Dia tidak pernah promosi di sono sini. Dia tidak pernah bilang, itu saya yang nolong loh. Itu saya yang bantu loh. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah promo. Dia nggak pernah pakai penceritaan. Dia nggak pakai apa-apa. Dia hanya diam saja. Jadi seringkali saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan itu nggak bisa. Tuhan itu seringkali dia menolong tetapi dia tidak gembar-gembor. Dia bisa aja mempromosikan dirinya tetapi dia tidak mau.
Jadi seringkali orang yang ditolong Tuhan itu nggak bisa pernah merasa Tuhan menolong dirinya. Akibatnya dia tidak bersyukur. Nah saudaraku kasih dalam Tuhan, orang yang tidak pernah merasakan Tuhan menolong dirinya, dia itu tidak pernah bersyukur. Berikutnya, saudaraku kasih dalam Tuhan, Tyler Moon ikut lomba lari 10 miles di Minnesota, Amerika Serikat. Ini orang cinta Tuhan. Nama nomor tanda pesertanya ditambah tulisan Jesus Saves. Yesus yang menyelamatkan. Yesus yang menyelamatkan. Ya, si Tyler ini di tengah jalan saat dia lari, serangan jantung, pluk, jatuh. Dia jatuh, persis di sampingnya itu ada pelari yang seorang perawat. Dia menolong, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dia menolong. Dan yang anehnya, namanya itu adalah Jesus. Jadi benar apa yang Tyler Moon pasang namanya, Jesus Save. Karena dia itu seorang perawat biasa yang menangani, bertugas di ICU. Dia sudah terlatih. Akhirnya si Tyler Moon ini selamat. Saudaraku dalam Tuhan, Tyler Moon ini selamat oleh, sebentar ini karena loading nih. Bentar ya, gambarnya tidak kelihatan. Nah ini, namanya ini Jesus Bueno ya. Dan Tyler Moon ini diselamatkan oleh Jesus. Jadi saudara Tuhan, memang betul Jesus save, Yesus yang menyelamatkan dia dari serangan jantung. Yang lebih menariknya lagi saudara Tuhan, nama Bueno ini dalam bahasa Spanyol artinya baik. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia kan Yesus penyelamat yang baik. Saudara-saudara Tuhan, mungkin ada orang yang berkata, itu mah kebetulan saja. Itu mah kebetulan saja. Masalahnya saudara Tuhan, ingat, kalau Tuhan itu menolong tidak pernah pakai promo-promo atau posting-posting di sosmed. Tuhan tidak pernah berpromosi. Sering kita menyadari dalam hidup ini Tuhan sering tolong kita mulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya terhindar kecelakaan waktu menyeberang, tidak terjangkit COVID dan lain sebagainya. Saudara bersabda, karena gak sadar maka gak bisa bersyukur. Orang yang tidak sadar kalau Tuhan itu menolong hidupnya, dia tidak bisa bersyukur. Lain ceritanya kalau saudara atau saya ditabrak mobil, gak mati. Wah saudara pasti akan bergembor-gembor orang lain. Saya ditabrak mobil, kagak mati loh. Saya ditabrak mobil, saya ringsek, tapi saya gak mati. Kita mungkin bisa bergembor-gembor, tapi kadang-kadang hal-hal yang sepele, kita terhindar dari orang jahat, kita terhindar dari penipuan, kita terhindar dari diserempet mobil, hal kecil, atau kita terhindar dari makan keselak, saudara Tuhan. Jangan dikira gampang, makan keselak bisa mati, saudara Tuhan. Tapi kita bisa terhindar, kita belajar mengucap syukur. Mengucap syukur bukan saja apa yang kita terima itu baik, tapi dalam segala keadaan. Karena di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jadi kita tidak perlu melihat dulu baru percaya bahwa kita ada sampai hari ini karena kita ditolong oleh Tuhan. Jadi saudara, orang yang tidak bisa mengucap syukur karena dia tidak pernah menyadari kalau Tuhan itu menolong hidupnya. Yang kedua, saudara Tuhan, di ayatnya yang ke-8 berbunyi demikian. Ketika aku bersyukur kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku.
Kaki goyang ini jelas sekali bicara situasi di mana kita sebentar lagi akan jatuh. Betul? Saudara kalau yang pernah mau pingsan atau pernah pingsan itu kakinya goyang dulu. Nggak lama, pluk, jatuh. Kaki goyang itu berbicara sebentar lagi dia akan jatuh, akan hancur. Ini bicara saat mental kita jatuh, saat kita udah gak kuat lagi. Itu yang namanya kakiku goyang. Udah gak kuat lagi berdiri, sebentar lagi jatuh. Ini juga berbicara tentang godaan datang. Ketika godaan marah itu muncul, nah kakiku itu sedang goyang. Godaan untuk membalas ketika disakiti, itu kaki kita sedang bergoyang. Godaan digosip, godaan untuk selingkuh, macam-macam godaan, itu namanya kaki kita sedang bergoyang. Ada situasi di mana kita sudah goyang, sebentar lagi pasti akan jatuh. Keadaan seperti ini di mana orang cari uang susah sekali, karena situasi yang susah sekali orang bisa cepat marah karena sumbunya pendek sekali. Saat ini orang cari uang susah sehingga sumbunya pendek, gampang marah, emosional, kasih Tuhan. Yang membuat kita bertahan sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa adalah apa? Kasih setia Tuhan yang menyokong kita, yang menopang kita. Jadi bukan kita yang hebat kalau kita nggak jatuh, tetapi karena kita ditopang oleh yang namanya kasih setia Tuhan. Terjemahan bahasa Indonesia kasih setia Tuhan bagus sekali karena ada unsur setianya yang membuat kasih ini berbeda, bukan main. Kasih setia, di dalam kasih ada setia. Dalam bahasa Inggrisnya unfailing love, bahasa Ibraninya kesed, kasih yang tidak pernah gagal. Kasih setia Tuhan itu adalah kasih yang tidak pernah gagal. Jadi dalam situasi apapun juga saudara-saudara, kasih setia Tuhan itu selalu tersedia buat kita. Tidak pernah gagal buat kita tertolong, buat kita untuk ditolongnya. Tuhan tidak pernah gagal. Jadi marilah kita andalkan Tuhan. Mari kita andalkan kasih setia Tuhan yang berlaku ada terus di dalam kehidupan kita. Dalam situasi apapun juga selalu tersedia. Ingat, namanya kasih setia Tuhan yang menguatkan kita. Itulah yang akan menjadi andalan kita. Kita harus mengandalkan kasih setia Tuhan. Jadi karena itu ketika lihat orang jatuh, jangan ditertawain, apalagi disyukuri. Dan jangan merasa diri kita lebih kuat dari orang lain. Karena kita nggak jatuh, sebetulnya simpel saja. Bukan karena kita hebat, bukan saudara kuat, tetapi karena kasih setia Tuhan yang menopang hidup kita. Amin. Saudara tidak jatuh, tidak terpengaruh. Saudara bersyukur karena kasih Tuhan yang menolong saudara. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, di ayatnya yang ke-19. Apabila aku bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Ada yang beredar sekarang ini di mana-mana yang namanya overthinking, yaitu terlalu berlebihan mikir akan segala sesuatu, sehingga berlebihannya itu sampai mengganggu, seperti terobsesi, overthinking, nggak bisa mikir yang lain, yang dipikir cuma satu, dan itu terus yang dipikirkan, terus menerus diulang-ulang, yang muncul di pikirannya hanya itu lagi dan itu lagi. Dan ini sifatnya adalah negatif. Overthinking adalah sifatnya negatif. Contohlah kekhawatiran akan satu hal. Contoh, ada orang yang khawatir kena COVID. Jadi yang dia pikir terus itu COVID dan COVID. Di mana-mana dia selalu berpikir tentang COVID.
Kadang juga ada orang yang mikir hal yang sepele sebetulnya dalam hidup ini. Misalnya mikirin kiamat. Bentar lagi kiamat bu, bentar lagi kiamat. Padahal itu bukan urusan kita kiamat mah. Itu urusannya Tuhan. Urusan kita bagaimana kita menjalankan hidup ini dengan baik. Tetapi ada orang yang begitu kepo sekali, yang begitu overthinking, mikirin kiamat-kiamat. Mikirin tahun depan yang akan terjadi krisis besar dan banyak pengangguran akan terjadi. Itu sekalian menjadi overthinking di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara-saudara berpikir, Pak, kan gak ada salahnya kita mikirin itu dong. Situasi itu kan bahaya sekali kalau kita tidak memikirkannya. Oh ya betul. Tetapi masalahnya saudara kesalahan Tuhan, kita jangan memikirkan itu saja setiap saat. Makan mikirin, tidur mikirin, semua dipikirin. Tapi kita tidak pernah memikirkan solusinya, jalan keluarnya. Masalahnya itu kalau dipikir makin lama makin gede. Masalah itu kalau dipikir makin lama makin gede. Inilah masalah orang yang overthinking. Hal kecil dipikirin terus menjadi gede. Karena yang dipikirin adalah masalah dan masalah itu yang selalu membayangi hidupnya dan pikirannya. Akhirnya ketika kita fokus kepada masalah itu akan menguasai kita. Memang manusia tidak ada yang lepas dari masalah, tetapi yang tidak boleh itu kita pikirkan terus-menerus. Overthinking itu membuat orang mengalami yang namanya kecemasan. Saudara, orang yang overthinking itu akan mengalami kecemasan, anxiety, kecemasan. Kalau kecemasan sudah terjadi di dalam kehidupan kita, itu akan mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ketika kita tidur tengah malam jam 1 atau jam 2, kita bisa bangun. Langsung kita mikirin, otak kita bekerja bagaimana, cemas. Itu yang namanya overthinking. Overthinking itu muter-muter masalah yang dia pikirin itu lagi, akhirnya gak bisa tidur tiap malam. Kenapa? Karena yang dipikirin negatif terus dalam hidupnya. Kemudian jadi namanya insomnia, gak bisa tidur karena terlalu over dipikirkannya. Jadi akhirnya ujung-ujungnya kemana? Ujungnya badannya jadi rusak gara-gara overthinking ini. Memang kadang orang berpikir ini kan wajar. Sikap berhati-hati sebelum kita lakukan sesuatu, kita berjaga-jaga dan lain sebagainya. Itu kan wajar. Betul. Tapi saudara Tuhan, sudah jelas saudara-saudara, overthinking ini sekalipun bukan gangguan jiwa, tapi punya dampak buruk terhadap kesehatan. Overthinking ini tidak dikategorikan gangguan jiwa, tetapi ini berdampak kepada kesehatan tubuh sangat tidak baik. Kadang-kadang orang overthinking itu sangat amat berlebihan sehingga menjadi obsesi. Itu justru membawa dampak yang menakutkan. Orang yang terlalu overthinking sehingga menjadi obsesi, itu dampaknya sangat menakutkan. Ada cerita overthinking yang sangat-sangat berlebihan. Zordian, pelukis mural yang biasa suka di jalan-jalan di tembok-tembok, ini terkenal. Zordian ini terkenal sekali. Dia punya anak 3 masih kecil-kecil. Suatu hari dia membaca koran, ada anak kecil mati ditabrak mobil. Zordian ini jadi kepikiran terus, aduh anak saya kecil 3, gimana caranya ya? Wah, dia pikirin. Akhirnya apa? Dia pindah daerah ke daerah bukit yang gak ada orang. Dia pindah, dia cari, oh ini ada satu lahan tanah kosong, ujungnya gak ada jalan lagi, buntu. Wah, ini kayaknya pas. Tapi tetap dia masih overthinking. Jadi jalan dari jalan raya untuk masuk ke tanah itu, dia pasangin rambu-rambu lalu lintas. Hati-hati, ada anak lagi nyebrang. Padahal masih jauh. Memang Zordian ini pindah ini alasannya masuk di akal. Karena rumah yang sebelumnya itu ada di pinggir jalan. Memang dia takut anaknya mati.
Sudah kasih Tuhan, akhirnya Zordian ini dia pergi ke tempat itu, dia beli. Dia bangun rumah. Dia bangun rumah itu pakai kontraktor. Setelah udah mulai jadi, sudah kasih Tuhan, dia pikir, aduh, ini parkir gimana ya? Saya masuk mobil ke garasi, kalau mundur nanti anak saya bisa mati, ketabrak katanya. Akhirnya dia bilang ke kontraktornya, Pak sini, ini gimana caranya untuk menangani? Oh gampang, bongkar aja itu garasinya supaya Bapak nanti langsung muter, nggak usah mundur, nggak usah mundur, langsung maju muter. Sudah kesedang Tuhan, cuma sayangnya pada waktu dia mau membongkar itu dan mau mengecor jalanan itu, terjadi musim hujan. Akhirnya dipending, Pak ini karena weekend, minggu depan aja ya. Oke baik, minggu depan kita akan mengadakan pengecoran untuk mobil saya. Tetapi sudah kesan Tuhan, Minggu tanggal 9 Februari tahun 1947, Zordian ini mau keluar naik mobil, mau pergi bawa pakai mobil. Dia tanpa sadar, dia pundurin itu mobilnya, pas di belakangnya ada anak perempuannya, dia tabrak mati. Saudara kasihan Tuhan, anaknya mati gara-gara Zordian sendiri. Dengan segala cara dia berusaha untuk melindungi anaknya, justru dia penyebab kematiannya. Ini yang dinamakan overthinking. Overthinking, sudah kasihan Tuhan, benar sekali apa yang dikatakan oleh Ayub. Kita tidak boleh overthinking apa yang dikatakan oleh Ayub. Karena ya apa? Yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang apa? Yang cemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapatkan istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul. Ayub berkata, apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Apa yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Saudara Kristus Tuhan, di ayat 26 dikatakan, kegelisahan yang timbul, lu gak dapat apa-apa. Yang ada lu yang dapat, lu malah kegelisahan yang timbul. Orang yang overthinking secara berlebihan akan mengalami seperti kata Ayub dan seperti Zordian dia akan alami. Karena apa? Apa yang dipikirkan itu sama dengan apa yang diucapkan. Dengarkan baik-baik saudara. Apa yang dipikirkan itu sama dengan apa yang diucapkan. Sedangkan dalam ucapan itu ada kuasa. Kata kitab suci, Alkitab berkata bahwa perkataan kita ini penuh dengan kuasa. Kalau kita berpikir atau berkata celaka, benar-benar celaka. Ini yang Ayub katakan. Apa yang kutakutkan, Ayub takut. Itu yang menimpa aku. Apa yang kucemaskan, itu yang mendatangi aku. Maka dari itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ingat, kita jaga pikiran kita jaga ucapan kita. Karena pikiran dan ucapan itu sama dengan, dan perkataan itu ada kuasa di dalamnya. Itu yang Alkitab katakan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mau kita semua memperhatikan perkataan kita. Kita mau memperhatikan pikiran kita. Saya mau, sudah kasih Tuhan, tanya pada saat ini, apa yang mengganggu engkau saat ini, saudara Tuhan? Dalam kasus si pemazmur jelas sekali isinya, bahwa banyak pikiran yang merisaukan, kecemasan, kegalauan, ketakutan, kekhawatiran, keraguan. Nah, saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran hatimu saat ini. Saya nggak tahu. Tetapi saya mau beritahu saudara Tuhan, pikiran itu seperti teroris. Pikiran itu seperti teroris saudara Tuhan. Banyak sekali pikiran yang menyiksa diri kita. Teroris itu kan tugasnya apa? Meneror kita, mengintimidasi kita.
Nah, itulah kehendak Tuhan. Banyak pikiran yang menyiksa hidup manusia. Nomor satu, kalau orang banyak pikiran, akhirnya yang ada penyesalan. Nyesel karena kenapa tidak lakukan ini dan lakukan itu. Kenapa saya mengerjakan ini, kenapa saya mengerjakan itu. Menyesal kenapa gak hati-hati saat pergi keluar rumah sehingga pulang bawa virus corona. Menyesal karena terlambat pergi ke rumah sakit orang yang saya kunjungi, akhirnya dia meninggal. Menyesal membuat kesalahan sehingga keuangan keluarga terganggu. Menyesal kenapa gak berbuat ini, atau menyesal karena berbuat itu. Penyesalan, saudara-saudara, adalah penyiksa dalam hidup manusia, dan banyak orang yang berkutat dengan penyesalan. Penyesalan adalah profesor dengan satu mata pelajaran saja. Ilmunya cuma satu. Apa itu? Dia cuma ngajarin kita cuma satu saja, yaitu jangan ulangi lagi. Jangan ulangi lagi. Itu saja yang diajarkan oleh profesor penyesalan. Jadi ambil pelajarannya, tinggalkan penyesalannya. Jangan penyesalan itu dibawa-bawa kemana-mana. Cukup pelajarannya saja, lain kali kita akan berhati-hati. Lalu kemudian pikiran rasa bersalah. Ini adalah kembaran dari penyesalan. Rasa bersalah dengan penyesalan itu saudara kembar. Dua-duanya sering muncul, dua-duanya sama merusak. Saya mendorong semua orang punya rasa bersalah untuk kita belajar minta ampun sama Tuhan dan belajar mengampuni diri sendiri. Minta ampun sama Tuhan dan mengampuni diri sendiri. Banyak orang mengampuni orang lain, tapi dia tidak pernah mengampuni diri sendiri. Sedikit sekali atau sulit sekali orang untuk bisa mengampuni diri sendiri. Saya mau katakan, kalau kita bisa mengampuni orang lain, maka kita mesti atau harus mengampuni diri sendiri. Jangan sampai kita didapati Tuhan menyimpan kepahitan. Bukan sama orang lain, tapi kepahitannya sama diri sendiri. Itu sungguh tragis. Saudara-saudara, pikiran yang sifatnya membawa kekhawatiran, kepanikan, ketakutan itu akhirnya menyiksa diri kita sendiri. Dan akhirnya yang kita perlukan yaitu adalah penghiburan. Kalau kita lagi mengalami penyesalan, kecemasan, kekhawatiran, kita perlu penghiburan. Penghiburan yang dari mana? Pertama, penghiburan dari Roh Kudus. Sang penghibur sejati. Beginilah kata Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-25 dan ayatnya yang ke-26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi penghibur kita pertama-tama adalah Roh Kudus. Dia yang akan menguatkan kita dengan caranya yang ajaib. Roh Kudus bisa bekerja dengan segala cara. Kadang-kadang tidak pernah kita pikirkan. Bisa saat kita menyanyi, kita disentuh oleh Tuhan. Bisa bersama Tuhan, kita lagi duduk termenung, kita bisa meneteskan air mata. Bisa bersama Tuhan. Roh Kudus itu bisa bekerja kapan saja dan di mana saja. Beberapa minggu yang lalu, saya waktu antar Kenan anak saya yang ke dokter kukunya cantengan, di daerah Telugong, Itu asistennya kebetulan istrinya daripada istri dokter. Dia bilang, Pak Pendeta, saya mau bertanya, kebetulan dia Kristen. Saya latar belakang Buddhis. Suatu hari saya itu diajak oleh teman saya ke gereja. Entah bagaimana itu saya saat ke gereja, dari awal sampai akhir saya menyanyi itu mengeluarkan air mata. Saya menangis. Padahal saya nggak kenal Yesus itu, saya nggak kenal. Itu saya mencucurkan air mata terus. Dan itu Pak Pendeta katanya, itu bukannya sekali,
Saya diajak lagi berikut-berikutnya ke gereja, sama. Saya juga datang menyanyi, menangis. Padahal saya nggak sedih. Padahal nggak saya lagi ada masalah, enggak. Saya bilang, Ci, itu adalah Roh Kudus sedang bekerja. Roh Kudus sedang menjamah hidupmu. Biarkanlah Tuhan menjamah hidupmu. Nah, itulah saudara dalam Tuhan, Roh Kudus itu tidak pernah kita duga. Kadang-kadang kita lagi nyanyi, itu bisa mencucurkan air mata. Sama. Saya juga suka contoh kalau ke Jakarta nih, seringkali naik motor. Ya, kadang-kadang memang pengen naik motor ke Jakarta karena apa? Sunyi ya. Sendiri naik motor, saya bisa nyanyi. Itu tanpa sadar saat menyanyi itu bisa mencucurkan air mata. Dan saya percaya itu Roh Kudus, saudara Tuhan. Roh Kudus itu bisa bekerja tanpa pernah terpikirkan oleh kita. Pernah juga saya berkata kepada saudara-saudara Tuhan, saya pernah beberapa kali bangun di tengah malam untuk mendoakan seseorang. Jadi saat saya tidur, mendadak saya bisa bangun saudara Tuhan untuk mendoakan seseorang, dan saya percaya itu adalah dorongan daripada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bisa bekerja di mana dan kapanpun juga. Jadi izinkanlah Roh Kudus itu menjamah hidupmu. Saudara kasih Tuhan, selain yang memberikan penghiburan adalah Roh Kudus, firman Tuhan berkata, Alkitab, firman Tuhan itu juga yang bisa menghibur kita. Di tengah-tengah kita banyak waktu, ambillah waktu untuk kita bisa membaca Alkitab, supaya kita ini bisa mengenal firman-Nya. Dengan kita mengenal firman-Nya, maka kita bisa dihiburkan. Misalnya, saudara Tuhan, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah lagi himpitan masalah, kita misalnya membaca Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia akan membaringkan aku di tanah yang berumput hijau. Dia akan membaringkan juga aku di rumput dan air yang tenang. Itu menghibur kita. Firman Tuhan itu menghibur kita. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, kita lihat di dalam ayat yang ke-19 tadi. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Saudara kasih dalam Tuhan, saya fokus dengan kata menyenangkan jiwaku. Saudara kasih Tuhan, kata menyenangkan ini sebenarnya harafiahnya ada dalam bahasa Ibrani, itu artinya mengelus. Misalnya saya mengelus seseorang, sabar ya, tenang ya, itu namanya menyenangkan, dielus. Artinya harafiahnya itu dielus. Kata ini juga dipakai di dalam Yesaya 66 ayatnya ke-11 ya. Yesaya 66 ayat yang ke-11, supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari yang dadanya bernas. Kata menyegarkan ini juga sama dengan kata menyenangkan, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dada yang bernas. Ini gambaran anak kecil yang menyusu pada mamanya, dan air susu mama itu menenangkan si anak tersebut. Susu dalam Alkitab adalah gambaran firman Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-12. Susu itu berbicara tentang firman Tuhan. Maka dari itu saudara Tuhan, kita perlu firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita perhatikan ayatnya yang ke-12 dari Yesaya 66. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Saudara-saudara Tuhan, coba bayangkan, kita akan menyusu ke mamah kita, kita akan digendong, kita akan dibelai-belai di pangkuan. Di pangkuan siapa? Ayatnya yang ke-14. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu.
kamu akan dihibur di Yerusalem. Sekarang kita menemukan gambaran yang luar biasa. Pada waktu kita kecil dulu, saudara kasih Tuhan, pada waktu kita kecil, kalau bunyi geluk, jeder, kita takut, kita lari, betul? Anak kecil takut, mama takut. Kita hampiri mama kita elus kita, udah nah jangan takut, itu mah gak apa-apa, tidak membahayakan, dielus-elus. Nah saudara kasih Tuhan, seperti itulah Tuhan akan memberikan penyegaran, ketenangan kepada kita. Demikianlah gambaran Bapa di sorga kita. Dia akan mengelus, dia sebagaikan seperti ibu kepada anaknya. Tentunya saudara kasih Tuhan, di sini bukan seperti Tuhan itu wanita, bukan seperti dari kalangan kaum feminis Tuhan itu perempuan, enggak. Tuhan itu tidak dibatasi oleh gender, tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Itu jelas sekali. Dia memberikan gambaran sebagai mama yang menghibur anak-anaknya. Sehingga saat ini saudara-saudara sekalian, saat ini kita melihat dunia yang sangat kacau. Bahkan akhirnya pun kita tidak tahu kapan itu selesai. Tidak tahu. Saat keadaan dunia yang kacau balau ini, saudara dan saya satu hal tahu, bahwa kita ini dalam gendongan Bapa kita yang di sorga. Dia menggendong kita. Saudara harus menyadari di tengah-tengah kekacauan dunia ini, Tuhan sedang menggendong kita. Dia akan menenangkan kita. Penghiburan dari firman-Nya itu akan membuat hati kita menjadi tenang. Sehingga sekalipun dunia bergoncang hebat, tetapi di dalam diri kita memiliki damai sejahtera yang datangnya dari surga. Sekalipun dunia bergoncang, sekalipun dunia mengalami kekacauan yang hebat, tetapi damai sejahtera Allah dari surga menghampiri hidup saudara dan saya. Amin. Karena itu saudara-saudara sekalian, kita pada hari ini menyerahkan semua ketakutan kita, menyerahkan semua kekhawatiran kita, menyerahkan semua kecemasan kita, kita serahkan kepada Bapa kita yang di sorga. Karena Dialah yang satu-satunya yang sanggup menenangkan jiwa kita, yang sanggup menenangkan hidup saudara dan saya. Di tengah-tengah badai yang sedemikian kuat ada di mana-mana, maka pada hari ini kita datang kepada Bapa kita. Maukah saudara terima penghiburan ini? Maukah saudara terima penyegaran dan kekuatan ini? Jikalau saudara mau saat ini, bolehkah saya mengundang saudara untuk membuka hati saudara, untuk kita sama-sama datang kepada Bapa di surga. Izinkan saudara membuka hati dan hidupmu kepada Tuhan. Saya percaya saat kita membuka hati kita, Tuhan akan memberikan damai. Amin. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan makan dan minum bersama dengan Tuhan Yesus. Saya undang pemain musik, saya undang singer. Kita akan menyanyikan pujian. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat sebab Dia buat bagiku. Percayalah kepada Tuhan saat ini, Dia ada di tengah-tengah kita. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat sebab Dia buat bahagia. Yang lemah dikuatkan, sama-sama katakan, dikuatkan, yang miskin diperkaya,
Yesus mati bagiku. Hosana, 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 Dia bangkit. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia mati bagiku. Yang lemah dikuatkan. Mungkin saat ini kau sedang lemah. Mungkin rohanimu saat ini sedang miskin di hadapan Tuhan. Mungkin mata rohanimu tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Katakan sekali lagi, yang lemah dikuatkan. Bagi jiwa yang lemah, mari kita menghampiri Tuhan. Amin, amin Tuhan. Sebab Dia buat bagi kita. Katakan Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia mati bagiku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia mati. Sekali lagi Hosana, Hosana, Dia mati. Oh haleluya. Yesus mau masuk di dalam hidupmu. Izinkan Dia menghampiri engkau. Haleluya. Hosana, Hosana, Dia mati. Sekali lagi Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia mati bagiku. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Dia mati bagiku. Dia mati juga bagiku. Haleluya. 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 Yesus Tuhan anakku, jamahlah hati kami. Saudara-saudara, saat ini Yesus ada di depan pintu hatimu. Izinkanlah Dia masuk di dalam hidupmu.
Dia akan memberikan ketenangan bagi jiwamu. Dia akan memberikan pertolongan bagi engkau pada hari ini. Sebab Dia yang sudah mati bagi saudara dan saya, Dia juga akan membangkitkan hidupmu dan hidupku pada hari ini. Bagi yang sedang mengalami pergumulan hidup, percayalah, yang lemah akan dikuatkan, yang miskin secara rohani akan diberkahi oleh Tuhan, yang buta mata rohaninya tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, Tuhan akan celingkan. Sebab Tuhan ada di tengah-tengah kita pada hari ini. Sebelum Dia mengundang kita makan dan minum roti dan perjamuan kudus ini, izinkanlah Dia masuk di dalam hatimu dan hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar roti dan anggur ini akan dibagikan. Biarlah kita mau membuka hati kita, terimalah dengan senang hati. Firman Tuhan berkata, barang siapa makan dengan berlayak, dia akan mendatangkan berkat. Tetapi barang siapa makan dengan tidak mengakui tubuh dan darah Kristus, akan menerima hukuman. Dan firman Tuhan juga berkata, barang siapa yang makan dengan minum dan percaya, Tuhan akan menyembuhkan dari segala sakit penyakitmu pada hari ini. Adakah engkau mempercayai ini adalah tubuh dan darah Tuhan? 2000 tahun yang lalu Dia sudah menyerahkan diri untuk disalib bagi saudara dan saya untuk pengampunan dosa, supaya saudara dan saya hidup diberkati oleh Tuhan, supaya saudara dan saya hidup di dalam damai sejahtera, bukan di dalam hidup ketakutan, bukan hidup di dalam kecemasan, bukan hidup di dalam kekhawatiran, tetapi hidup di dalam berkelimpahan bersama dengan Tuhan. Bukalah hatimu saat ini, roti dan anggur akan dibagikan. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia mati bagiku. Hosana, Hosana.
terimalah roti ini dengan iman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pegang anggur di tangan kanan kita, angkat tinggi, dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita memakan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Dia. Haleluya. Terima kasih. Oh, haleluya. Jamahlah ya Tuhan, jamahlah ya Tuhan, jamahlah hati kami ya Tuhan, jamahlah hati kami ya Tuhan. Jauhkan daripada segala ketakutan, jauhkan daripada segala kecemasan, kekhawatiran dalam hidup ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan kami untuk makan dan minum satu hidangan bersama dengan Engkau di perjamuan kudus ini Tuhan, perjamuan yang suci ini Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa Tuhan sudah mati bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Aba percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami pada saat siang hari ini. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya mari kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selanjutnya saya serahkan. Terima kasih kepada Bapak Gembala atas penyampaian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua diberkati Tuhan sama-sama. Kita katakan amin. Amin ya, luar biasa. Oke, saat ini kita mau siapkan untuk persembahan kita. Bisa disimpan nanti persembahannya pada saat waktu pulang di box sebelah pintu ya. Kita mau sama-sama nyanyi pujian. This is your house. This is your home. It's your home. We welcome you.
kehadiran saudara-saudara sekalian. Juga terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Pengumumannya minggu depan kita tetap akan ibadah di tempat ini. Nanti minggu ketiga tanggal 18 Desember jam 5 sore kita akan ada ibadah Natal ya saudara kasih Tuhan di ruangan sebelah di Walut 5 ya. Itu saja saudara kasih Tuhan. Juga terima kasih buat persembahan Natal saudara-saudara sekalian. Buat persembahan yang lain, Tuhan Yesus memberkati ya. Berdoa juga buat teman-teman kita yang tidak hadir pada hari ini karena berhalangan dengan lain satu hal, supaya Tuhan boleh memberkati dan menjumpakan kita pada minggu yang akan datang. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita nyanyikan pujian besar anugerah. Semua Tuhan, Hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Tuhan memberkati. Bagi mereka yang tidak hadir, yang berhalangan, biarlah Tuhan boleh menjamah mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan. Yang lemah imannya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Yang putus asa Tuhan berikanlah Tuhan harapan yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk ibadah Natal pada tanggal 18 Desember jam 5 sore. Biarlah Tuhan boleh bekerja Tuhan. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Buat gereja ini juga Tuhan hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tempat di mana kami beribadah Tuhan, biarlah Tuhan pimpin kami. Tuhan berikanlah petunjuk kepada kami Tuhan, supaya kami mempunyai tempat yang tetap ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang memberi persembahan Tuhan dengan berlipat kali ganda. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jikalau kau benar-benar memperhatikan firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu. Baik itu dalam usahamu, baik itu dalam pekerjaanmu, baik dalam studimu, baik saat engkau masuk maupun saat engkau keluar dari rumahmu. Maka dari itu saudara Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang senantiasa menghibur dan menolong kita sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima